Halo semua, selamat datang kembali di Belajar Yuk Korean. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tata bahasa Korea lagi. Dan untuk topik yang akan kita bahas kali ini adalah cara penggunaan ende, nende, niende, dan juga inde. Nah, tapi seperti biasa, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan diklik subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mari kita langsung saja membahas mengenai cara penggunaan ende, nende, niende, dan juga inde. Untuk yang pertama, nende merupakan sebuah akhiran kalimat yang bisa kalian gunakan pada saat mengekspresikan atau menjelaskan dua buah kegiatan atau kejadian yang berlawanan satu sama lain. Nah, jadi apabila kalian membuat sebuah pernyataan atau kalimat mengenai kegiatan atau kejadian yang berlawanan satu sama lain, maka kalian bisa menggunakan nende ini. Dan nantinya nende ini bermakna tapi. Nah, jadi untuk di fungsi ini juga biasanya untuk kalimat setelah nende kita bisa hilangkan. Ya, dengan syarat kita sudah tahu maksudnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan contoh. Namun sebelum itu mari kita lihat fungsi yang kedua. Nah, untuk yang kedua, nende atau ende, niende, dan yang lainnya kita bisa gunakan untuk mengekspresikan atau menjelaskan dua buah kegiatan atau kejadian. Nah, di saat kegiatan atau kejadian pertama merupakan alasan atau latar belakang terjadinya kegiatan atau kejadian kedua. Nah, dan memiliki makna dan atau jadi, atau bisa juga dengan begitu. Jadi ada keterkaitan dari kegiatan satu dan juga kegiatan dua. Mungkin untuk lebih sederhananya bisa kita katakan bahwa kegiatan kedua ini bergantung terhadap kegiatan pertama. Nah, ini untuk fungsi yang kedua. Ingat memiliki makna dan atau jadi. Nah, dan bisa juga dengan begitu. Untuk fungsi yang selanjutnya, mengekspresikan sebuah latar belakang atau alasan sebelum mengajukan pertanyaan, permintaan, ataupun saran kepada seseorang. Dan untuk selanjutnya, mengekspresikan atau menjelaskan sebuah penolakan secara sopan. Dan bisa digunakan apabila kita memiliki pendapat yang berbeda dengan seseorang. Nah, jadi apabila kalian ingin menolak secara sopan atau kalian memiliki sebuah pendapat yang berbeda dengan seseorang, maka kalian bisa menggunakan nende ini. Nah, dan untuk selanjutnya digunakan ketika kalian terkejut oleh suatu hal. Nah, untuk yang kelima ini, ketika kalian terkejut oleh sesuatu hal, maka kalian bisa mengekspresikan dengan nende. Dan untuk fungsi selanjutnya yaitu menanyakan suatu hal. Nah, akan tapi di sini kalian bukan hanya menanyakan suatu hal, tapi mengharapkan penjelasan tentang sebuah situasi atau kebiasaan juga. Jadi bukan hanya bertanya, akan tapi mengharapkan penjelasan tentang sebuah situasi atau kebiasaan juga. Yaitu untuk fungsi yang keenam. Nah, untuk yang ketujuh atau yang terakhir itu kalian bisa menggunakannya ketika kalian ingin menjelaskan suatu hal. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu jauh dengan fungsi yang keenam. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti akan kalian lihat dengan contoh di dalam sebuah kalimat. Nah, jadi ini adalah 7 fungsi utama yang perlu kalian ketahui mengenai nende, ende, niende, dan yang lainnya. Nah, jadi mereka memiliki fungsi utama yaitu ketujuh fungsi ini. Nah, selanjutnya sebelum kita melihat contoh dari fungsi-fungsi ini, nah saya akan menjelaskan dulu mengenai cara penggunaan. Dan untuk yang pertama, mari kita lihat cara penggunaan di dalam kata kerja. Kita gunakan nende apabila kata kerja berakhiran vokal, berakhiran konsonan, berakhiran at, berakhiran ita, berakhiran keta, dan juga berakhiran opta. Nah, dan yang terakhir berakhiran dengan konsonan real. Nah, akan tapi realnya harus dihilangkan untuk menggunakan nende ini. Nah, jadi apabila kalian melihat kata kerja yang berakhiran dengan real, maka kalian hilangkan realnya, setelah itu ditambahkan dengan nende. Ini untuk
penggunaan di kata kerja. Nah, seperti contoh, mosita atau keren. Mosita, nah di sini kalian harus menghilangkan ta-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kalian hilangkan ta-nya, setelah itu ditambahkan dengan nende. Nah, biasanya untuk cara pengucapannya sendiri menjadi 멋있는데. Nah, itu untuk cara pengucapannya. Dan untuk contoh yang kedua ada salda. Nah, salda memiliki makna hidup. Nah, salda bisa kalian lihat memiliki akhiran konsonan real. Nah, maka sebelum kalian menambahkan nende, kalian harus menghilangkan realnya terlebih dahulu. Ya, yang tadinya sal menjadi sa. Nah, setelah itu baru ditambahkan dengan nende menjadi sanende, artinya hidup. Nah, selanjutnya cukta. Nah, cukta itu adalah kebalikannya dari salta, yaitu mati. Ya, jadi cukta kalian cukup tambahkan nende saja. Ya, maka menjadi chung nende. Ini untuk cukta. Nah, selanjutnya untuk teta atau mendengar. Nah, teta kalian hilangkan ta-nya, maka tersisa konsonan diget di akhir. Nah, jadi kalian cukup tambahkan nende saja. Jadi tenende. Tenende. Ini untuk mendengar. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan nende di dalam kata kerja. Diingat kalian bisa menggunakan nende ini apabila kata kerja berakhiran vokal, konsonan, at, ita, keta, dan opta. Tapi untuk konsonan yang berakhiran real, kalian harus menghilangkan realnya terlebih dahulu, setelah itu ditambahkan dengan nende, seperti di contoh salta. Menjadi sanende. Nah, untuk selanjutnya penggunaan dengan descriptive verb atau kita sebut kata sifat. Nah, jadi di dalam bahasa Korea tidak ada namanya adjective. Nah, jadi untuk adjective itu atau kata sifat dianggap kata kerja. Nah, namanya adalah descriptive verb. Itu untuk bahasa Korea. Nah, untuk yang pertama, apabila descriptive verb atau kata sifat berakhiran dengan vokal, maka menggunakan nyun de. Ingat, nyun de digunakan ketika descriptive verb atau kata sifat berakhiran huruf vokal. Dan untuk contohnya ada ke ta. Bisa kalian lihat ke berakhiran dengan e, yaitu huruf vokal dia ya. Maka kalian cukup tambahkan nyun de menjadi ken te. Ya, menjadi ken te, artinya besar. Nah, yang kedua, apabila descriptive verb berakhiran dengan konsonan real dan hiet, kalian tambahkan nyun de. Dengan syarat kalian harus menghilangkan real dan hietnya terlebih dahulu. Nah, seperti contoh molta atau jauh. Nah, molta kalian harus menghilangkan realnya terlebih dahulu. Setelah itu ditambahkan dengan nende. Nah, maka menjadi monde. Ya, bukan mol niende tapi monde. Artinya jauh. Nah, jadi diingat saja apabila kata sifat atau descriptive verb berakhiran konsonan real, maka kalian harus menghilangkan realnya terlebih dahulu. Setelah itu ditambahkan dengan niende. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada palkata atau merah. Nah, palkata kalian hilangkan ta-nya maka berakhiran dengan konsonan hiet. Nah, di sini sebelum kalian menambahkan nyunde, kalian harus menghilangkan hietnya terlebih dahulu. Yang tadinya palkatnende menjadi palkande dikarenakan kalian menghilangkan hietnya. Ya, palkante artinya merah. Ini untuk cara penggunaan descriptive verb dengan akhiran konsonan real dan hiet. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat untuk cara penggunaan descriptive verb yang berakhiran dengan konsonan kecuali real dan hiet tadi. Nah, ini adalah pengecualian dari real dan hiet. Ya, jadi apabila ada
deskriptif verb atau kata sifat yang berakhiran dengan huruf kecuali real dan yet, maka menggunakan aturan ketiga ini. Ya, ingat untuk konsonan kecuali real dan yet, maka kalian tambahkan ende. Untuk contohnya, nata. Nah, nata memiliki makna rendah. Nat berakhiran dengan konsonan yet. Nah, maka kalian cukup tambahkan ende saja menjadi na chen de. Artinya rendah. Ya, na chen de. Ingat, setiap ta itu harus dihilangkan sebelum kalian merubah menggunakan ende ini. Nah, jadi penghilangan ta ini berlaku untuk semua kata kerja. Ya, entah itu kata kerja ataupun descriptive verb atau kita sebutnya kata sifat. Ya, semuanya ta-nya harus dihilangkan terlebih dahulu. Ya. Dan untuk contoh selanjutnya ada cal pende. Artinya pendek. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat cara penggunaan dengan menggunakan kata benda. Nah, untuk semua kata benda kalian cukup tambahkan inde saja. Jadi sebenarnya untuk rumus awalnya dia menggunakan ida ditambahkan dengan niende. Nah, jadi ida merupakan to be-nya bahasa Korea. Nah, jadi apabila di bahasa Inggris to be-nya adalah is, am, are, was, were, akan tapi dalam bahasa Korea ini to be-nya adalah ida. Nah, dikarenakan kita sudah menghilangkan ta-nya, maka tersisa i, selanjutnya ditambahkan dengan niende, maka menjadi inde. Ya, seperti contoh hakseng. Hakseng, setelah itu ditambahkan dengan inde. Ya, menjadi hakseng inde. Artinya pelajar. Ya. Untuk contoh selanjutnya ada weguk saram. Nah, weguk saram kalian tambahkan inde menjadi weguk saraminde. Ya, weguk saraminde. Untuk weguk saram memiliki makna orang asing atau orang luar. Ya. Nah, selanjutnya ada eisa. Eisa kalian tambahkan inde. Ya, dikarenakan eisa adalah kata benda, maka kalian cukup tambahkan inde menjadi eisa inde. Eisa inde. Nah, eisa memiliki makna dokter. Nah, ini adalah contoh cara penggunaan dengan kata kerja, descriptive verb atau kata sifat, dan juga kata benda. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat contoh sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, untuk fungsi yang pertama, mengekspresikan atau menjelaskan dua buah kegiatan atau kejadian yang berlawanan satu sama lain. Nah, dan biasanya memiliki makna tapi. Dan untuk kalimat setelah nende biasanya bisa kita hilangkan apabila kita sudah tahu maksudnya. Nah, untuk contohnya sendiri, 노래는 못하는데 춤을 잘 춰요. Artinya, saya tidak bisa nyanyi atau saya tidak bisa bernyanyi, tapi saya jago menari. Nah, diingat apabila kalian menghilangkan kalimat setelah nende itu bisa. Ya, dengan syarat kalian sudah tahu maksud dari kalimat ini. Ya, seperti contoh, 노래는 못하는데. Nah, cukup sampai situ apabila kalian sudah bisa tahu maksudnya. Nah, diingat untuk contoh yang ini, sudah pasti apabila dia pertamanya kalimat negatif, maka setelah nende pasti kalimat positif. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk contoh ini sendiri, untuk kalimat pertamanya dia negatif. Nah, akan tapi untuk setelah nende itu adalah kalimat positif. Ya, saya tidak bisa menyanyi itu adalah negatif. Nah, untuk positifnya, saya jago menari. Nah, ini adalah fungsi utama dari nende. Nah, untuk contoh selanjutnya, kesik탕 음식은 맛있는데 값은 비싸요. Artinya, makanan di restoran itu enak, tapi harganya mahal. Nah, untuk yang contoh kedua ini, di kalimat pertamanya dia positif. Ya, makanan di restoran itu enak, itu adalah positif. Nah, tetapi setelah nende itu adalah negatif. Ya, harganya mahal. Nah, ini adalah dua contoh untuk penggunaan yang pertama ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat untuk penggunaan yang kedua.
Nah, yaitu mengekspresikan atau menjelaskan dua buah kegiatan atau kejadian di saat kegiatan atau kejadian pertama merupakan alasan atau latar belakang terjadinya kegiatan atau kejadian kedua dan memiliki makna dan. Nah, jadi maknanya adalah dan untuk fungsi yang kedua ini. Dan jadi bisa juga dengan begitu. Nah, jadi di sini tidak akan ada kejadian kedua apabila kejadian pertama itu tidak terjadi. Nah, jadi untuk kejadian pertama dan kedua ini saling berketergantungan. Ya, apabila dia tidak ada kejadian pertama, maka tidak akan terjadi kejadian kedua. Kenapa? Karena terjadinya kejadian kedua dikarenakan adanya kejadian pertama. Seperti contoh, 제 동생은 학생인데 공부를 아주 잘해요. Artinya, adikku adalah pelajar. Jadi, dia sangat jago atau mahir belajar. Nah, jadi untuk adikku pelajar dan dia sangat jago atau mahir belajar itu saling berketergantungan. Dan untuk contoh yang selanjutnya, 비가 오는데 택시를 타요. Artinya, hujan turun, jadi ayo kita naik taksi. Nah, kenapa kita harus naik taksi? Dikarenakan penyebabnya adalah hujan turun. Nah, ini juga sama ya, saling berketergantungan satu sama lain. Nah, ini untuk fungsi yang kedua. Nah, biasanya untuk 비가 오는데 bisa kalian gunakan nika. Ya, seperti contoh, 비가 오니까 택시를 타요. Maknanya tetap sama. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang ketiga ini untuk mengekspresikan sebuah latar belakang atau alasan sebelum mengajukan pertanyaan, permintaan, ataupun saran kepada seseorang. Nah, jadi intinya di sini kalian ingin mengajukan pertanyaan, permintaan, dan saran, seperti contoh. Nah, akan tapi ada alasannya. Kenapa kalian mengajukan pertanyaan, mengajukan permintaan, ataupun saran. Nah, alasannya ini bisa menggunakan nende di akhirnya. Nah, seperti contoh, 내일 일요일인데 뭐 할 거예요? Dan artinya, besok hari Minggu, kamu mau melakukan apa? Atau besok hari Minggu nih, kamu mau ngapain? Nah, di sini kenapa bertanya kamu mau melakukan apa atau kamu mau ngapain? Dikarenakan besok hari Minggu. Nah, besok hari Minggu merupakan alasan kenapa kamu bertanya kamu mau melakukan apa atau kamu mau ngapain. Ya, ini untuk yang ketiga. Dan untuk contoh selanjutnya, 백화점에 가는데 같이 갈래요? Artinya, saya mau pergi ke mall. Jadi, apa mau pergi bersama? Atau jadi, apa mau ikut? Dan untuk fungsi yang selanjutnya, untuk mengekspresikan atau menjelaskan sebuah penolakan secara sopan. Nah, dan bisa digunakan apabila kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan seseorang. Nah, apabila kalian ingin menolak secara sopan dan apabila kalian ingin memberikan pendapat kepada orang lain, maka kalian bisa menggunakan nende ini. Nah, seperti contoh, 이 티셔츠 좀 촌스럽지 않아요? 아니요, 이쁜데요. Nah, untuk contoh yang pertama di sini, 아니요, 이쁜데요. Nah, di sini adalah pendapat yang berbeda. Nah, untuk secara keseluruhan, kalimat ini memiliki makna, bukankah t-shirt ini terlihat ketinggalan zaman? Tidak, bagus kok. Nah, orang pertama berpendapat bahwa t-shirtnya itu ketinggalan zaman. Akan tapi si A memiliki pendapat yang berbeda. Ya, dia bilang bagus. Nah, maka untuk mengutarakan atau untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda, maka kalian bisa menggunakan nendeo ini. Ya, seperti contoh, 아니요, 이쁜데요. Tidak, bagus kok. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. 오늘 같이 와볼까요? 미안해요. 오늘 약속이 있는데요. Nah, di contoh yang kedua ini kalian menolak. Akan tapi menolak secara sopan. Dan secara keseluruhan kalimat ini memiliki makna, apa kamu mau menonton film bersama hari ini? Maaf, saya ada janji atau maaf, saya ada rencana hari ini. Jadi kalian bisa menggunakan nendeo ini untuk menolak secara sopan. Nah, bisa kalian lihat di sini 이쁜데요 dia menggunakan niendeo, sedangkan untuk inendeo menggunakan nendeo. Untuk kalimat pertama menggunakan niendeo, akan tapi untuk yang kalimat kedua menggunakan nendeo.
niendeo dan nendeo. Kenapa bisa berbeda? Nah, jadi kalian harus mempelajari terlebih dahulu cara penggunaannya. Ya, maka kalian akan mengetahui kenapa mereka berbeda. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat fungsi yang kelima. Untuk fungsi yang kelima ini, kalian bisa menggunakan nende ketika kalian terkejut oleh sesuatu hal. Ya, seperti contoh, 맛있는데요? Enak banget. Nah, apabila kalian ingin lebih sopan, kalian bisa tambahkan yo. 맛있는데요? Nah, untuk contoh yang ini, seperti di situasi ketika kalian melihat sebuah makanan yang belum pernah kalian temui. Nah, tiba-tiba kalian penasaran, ingin makan makanan itu. Nah, ketika kalian makan, ternyata rasanya enak. Nah, di sini kalian bisa mengekspresikannya dengan nende, dengan menggunakan contoh ini. Ya, 맛있는데요? Enak banget. Seperti itu. Atau bisa juga, seperti contoh teman kalian tidak menyarankan kalian makan di suatu tempat, dikarenakan tidak enak. Nah, tetapi kalian ngeyel, ya kalian tetap mencoba makan di tempat itu. Dan ternyata rasanya itu enak. Nah, maka kalian bisa menggunakan nendeo ini juga. Ya, masih nendeo, enak kok. Apabila diartikan seperti itu. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, masih nendeo, wow, keren atau wow, bagus. Atau bisa diartikan keren kok, bagus kok. Nah, seperti contoh kalian bertemu dengan teman yang tadinya rambutnya gondrong, tiba-tiba rambutnya dipotong. Nah, maka kalian bisa bilang, 멋있는데요? 멋있는데. Seperti itu. Jadi, wow, keren. Atau, wow, bagus. Nah, jadi kalian terkejut dikarenakan dia potong rambut. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Ya, hasilnya bagus. Atau dia boleh dibilang terlihat lebih stylish. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang kelima ini digunakan ketika kalian terkejut oleh suatu hal. Apapun itu. Dan untuk fungsi yang selanjutnya adalah menanyakan suatu hal, nah akan tapi tidak hanya menanyakan suatu hal. Kalian menanyakan suatu hal dan juga mengharapkan penjelasan tentang sebuah situasi atau kebiasaan. Nah, seperti contoh, mau hagu ini deh. Jadi sekarang kamu lagi ngapain? Seperti contoh, kalian tahu bahwa teman kalian itu lagi belajar. Nah, tiba-tiba ketika kalian telepon, dia tidak belajar. Akan tapi melakukan sesuatu yang lain. Maka kalian bisa bertanya, mau hagu ini deh. Jadi sekarang kamu lagi ngapain? Atau jadi sekarang kamu lagi apa? Katanya mau belajar. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalian bukan hanya bertanya sekarang kamu lagi ngapain, akan tapi kalian mengharapkan atau meminta penjelasan. Dan untuk contoh selanjutnya ada 지금 어디에 있는데? Jadi sekarang kamu di mana? Yang selanjutnya adalah ketika kalian menjelaskan suatu hal. Nah, ketika kalian ingin menjelaskan suatu hal, kalian bisa menggunakan nende ini. Seperti contoh, 지금요? 지금 바쁜데요? Sekarang, saya sibuk. Jadi, seperti contoh, tidak bisa pergi. Seperti contoh seperti itu. Ya, atau kalian bisa menghilangkan yo-nya. 지금, 지금 바쁜데. Nah, seperti contoh, teman kalian mengajak kalian nongkrong. Nah, teman kalian tidak tahu kalau misalkan kalian sedang sibuk. Nah, jadi kalian diundang lewat telepon seperti contoh, ayo kita nongkrong. Terus kalian bilang, sekarang aku sibuk atau sekarang saya sibuk, jadi tidak bisa ikut. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di sini kalian menjelaskan kenapa kalian tidak bisa ikut sekarang dikarenakan kalian sibuk. Seperti itu. Dan untuk contoh selanjutnya, 오늘 아닌데. Ya, poin pentingnya di sini kalian bisa menggunakannya untuk menjelaskan suatu hal. Nah, ini adalah ketujuh fungsi dari nende, niende, dan ende. Nah, saya harap dengan fungsi dan contoh-contoh ini kalian bisa membedakan dan juga bisa tahu cara penggunaan dari nende, ende, dan juga niende. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, jadi itu saja pembahasan kita mengenai ende, niende, dan nende.
Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.